Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melian Latifah dari kelas 12 MIPA 1. Sejarah Hari Pramuka. Dari awal terbentuk hingga masuk di Indonesia, Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda suka berkarya. Organisasi ini ada di setiap tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Kegiatan kepramukaan ini akan membantu melatih para siswa agar menjadi seseorang yang kreatif dan terampil dalam berbagai keadaan. Tak hanya itu, di dalamnya pun akan membantu para siswa mendapat bimbingan kebangsaan dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Ada banyak sekali agenda kegiatan yang dapat dilakukan jika menjadi anggota pramuka, mulai dari berpartisipasi mengikuti perlombaan, mengikuti perkemahan, hingga mengikuti jambore tingkat nasional maupun internasional. Tak hanya itu, anggota pramuka pun memiliki agenda tahunan yakni merayakan Hari Pramuka Indonesia. Perayaan tersebut diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Sejarah lahirnya pramuka. Berdiri pramuka diprakarsai oleh Baden-Powell mulanya pada tahun 1907 ketika Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris, ia mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Browsea, Inggris. Pengalaman tersebut ia tulis dan dijadikan buku dengan judul Scouting for Boys. Buku tersebut tersebar di seluruh penjuru Inggris bahkan beberapa negara lainnya, hingga akhirnya terbentuklah organisasi pramuka. Organisasi ini semula hanya diikuti oleh para anak laki-laki, namun ketika tahun 1912 Baden-Powell dibantu oleh sang adik Agnes Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan, Girls Guides. Organisasi kepramukaan tersebut akhirnya dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Powell semakin mengembangkan organisasi pramuka. Ia kemudian membentuk organisasi pramuka usia siaga bernama CUB atau Anak Serigala pada tahun 1961. Organisasi kepramukaan tersebut dilengkapi dengan buku panduan The Jungle Book setelah membentuk pramuka untuk usia anak-anak. Kemudian Powell mendirikan Royal Scout untuk para remaja usia 17 tahun di tahun 1918. Di tahun 1920, tepatnya pada tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan besar antar para anggota pramuka di seluruh dunia. Acara tersebut dilakukan seperti berkemas bersama. Jambore pertama diadakan di Olympiade Hall, London, dengan jumlah sekitar 8.000 anggota pramuka yang berasal dari 34 negara berbeda. Dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Tak hanya itu, di tahun 1920 juga dibentuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kemudian penetapan London sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Namun pada tahun 1958 serta ke Geneva dan berpindah kembali ke Swiss pada tahun 1968. Eksistensi penduduk semakin melambung tinggi pada tahun 1922 ketika Baden-Powell menerbitkan buku keduanya tentang pramuka yang berjudul Roving to Success, yang artinya mengembara menuju sukses. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang berjuang mengayuh sampan hingga sebuah pantai. Cerita tersebut ternyata menginspirasi banyak orang hingga akhirnya gerakan pramuka kian berkembang. Kini Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Perjalanan lahirnya pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia dimulai pada tahun 1912. Hal tersebut bermula dari organisasi Nederlandse Paedwitters Organisatie yang kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indies pada tahun 1916. Melihat gerakan pramuka yang berada di Indonesia, membuat tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan pandu untuk anak bangsa. Akhirnya terbentuklah Pathfinders Indonesia seperti JPO, JJP, Natipij, Siap, dan Pathfinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Wathan atau HW. Organisasi tersebut kemudian bersatu, mulanya dibentuklah PAPI, Persatuan Antara Pandu Indonesia, yang merupakan federasi dari pandu kebangsaan, Hinpo, Siap, Natipij, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Sayangnya PAPI tidak
dapat bertahan. Kemudian terbentuklah KBIO yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java, Pathfinders atau Pandu Kebangsaan, JJP atau PK Info, dan PPS JJP Jong Java PK Pandu Kebangsaan. Namun PAPI kemudian mengembangkan diri menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Eksistensi gerakan kepanduan di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut membuat banyak gerakan kepanduan bermunculan di Indonesia pada tahun 1928 sampai 1935. Gerakan tersebut ada yang bernafas kebangsaan maupun agama. Kepanduan yang bernafas kebangsaan antara lain Pandu Indonesia atau PI, Pathfinders Organisasi Pasundan, Pasundu Kesehatan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Sedangkan panduan yang bernafas agama seperti Pandu Ansor, Al-Watoniyah, Hizbul Watan, Kepanduan Islam Indonesia, Islamites Funders Organisasi Tridharma, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, Kepanduan Masehi Indonesia. Perjalanan kepramukaan di Indonesia setelah kemerdekaan pada 28 Desember 1945. Terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo. Kepanduan ini merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan materi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan nomor 93 tanggal 1 Februari 1947. Namun tahun-tahun berikutnya banyak organisasi kepanduan yang kembali bermunculan hingga kemudian terbentuklah Kepanduan Bangsa Indonesia yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java, JJP Info, dan PPS. Namun PAPI kemudian mengembangkan diri menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Eksistensi gerakan kepanduan di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut membuat banyak gerakan kepanduan bermunculan di Indonesia pada tahun 1928 sampai 1935. Hal ini kemungkinan organisasi kepanduan lain selain Pandu Rakyat Indonesia, contohnya terbentuknya IPindo, Ikatan Pandu Indonesia, pada 16 September 1951. Kemudian IPindo diterima menjadi anggota International Conference atau organisasi kepanduan di sedunia, mewakili Indonesia masuk dalam Far East Regional Scout Officer pada 1953. Lalu tahun 1954 terbentuklah organisasi POPindo, Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan PKPI Kepanduan Putri Indonesia yang melebur menjadi Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Jika dijumlah dari tahun 1950 hingga 1960, organisasi kepanduan Indonesia berjumlah 100. Organisasi-organisasi tersebut terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, POPindo, dan PKI. Akhirnya pada tanggal 9 Maret 1961 Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin Pandu di Istana Merdeka. Beliau menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Maka terciptalah Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS Presiden Republik Indonesia Insinyur Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Akhirnya Gerakan Pramuka di Indonesia mulai dikenalkan secara resmi di Indonesia pada 14 Agustus 1961. Hal tersebut bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia menagurkan Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para Pandu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Penetapan Hari Pramuka Indonesia. Saat Gerakan Pramuka dikenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961, maka 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Setiap tahunnya seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia akan memperingati hari tersebut. Sejarah Pramuka di Indonesia cukup panjang dengan berbagai organisasi. Walau begitu, perbedaan tersebut akhirnya berhasil bersatu menjadi satu kesatuan. Selamat Hari Pramuka untuk seluruh anak Indonesia.